Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya anak-anakku, serta didik kelas 7 SMP MTS dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua pada pagi hari ini sehat walafiat. Tidak ada kendala, tidak ada kekurangan satu apapun. Anak-anakku semua, tetap jaga kesehatan, tetap tingkatkan dan dukung terus program pemerintah dalam mencegah virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Tetap jaga jarak, hindari berkerumun dan selalu berada di rumah. Pakailah masker ketika kalian darurat, ketika ingin pergi keluar rumah. Baik, anak-anakku semuanya, seluruh peserta didik kelas 7 SMP MTS dimanapun kalian berada, yuk belajar bahasa Indonesia bersama saya Ramdan Khairullah SPD. Mana tepuk tangannya? Oke, terima kasih. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 7 SMP MTS dimanapun kalian berada, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai menyajikan teks cerita fantasi. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi menyajikan teks cerita fantasi, alangkah lebih baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Muslim, silakan membaca surat Al-Fatihah, dan bagi yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, peserta didik kelas 7 SMP MTS dimanapun kalian berada, tepat di layar monitor kalian di sini ya, terdapat skenario pembelajaran rencana pelaksanaan pembelajaran belajar dari rumah tingkat SMP kelas 7 atau MTS kelas 7. Di mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai menyajikan teks cerita fantasi. Namun, sebelum saya menyajikan teks cerita fantasi dalam penjelasan, alangkah lebih baiknya jangan lupa like and comment dalam channel YouTube Ramdan Khairullah. Sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, share, and comment dalam YouTube channel Ramdan Khairullah. Karena dengan like, subscribe kalian, share kalian pembelajaran ini, saya akan terus membuat video yang semakin menarik lagi demi kalian semuanya agar paham dan terus belajar dalam meningkatkan kompetensi bahasa Indonesia. Baik anak-anakku peserta didik kelas 7 dimanapun kalian berada, sudah siapkah kalian untuk menerima materi pada pagi hari ini? Ingat, persiapkan diri kalian dengan penuh semangat, penuh antusias, dan selalu tersenyum manis. Sudah siap? Persiapkan diri kalian dalam menerima materi ini dengan mempersiapkan alat tulis kalian, karena dalam menerima materi ini
kalian tidak hanya diminta untuk menyimak, mendengarkan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Namun, silakan kalian gunakan alat tulis kalian untuk mencatat penjelasan ataupun materi yang akan saya jelaskan dalam video ini. Ingat sekali lagi, kalian harus mencatat video materi dalam penjelasan yang akan saya jelaskan. Baik, kita mulai. Materi menyajikan teks cerita fantasi. Menyajikan teks cerita fantasi, terdapat beberapa cara penyajian teks cerita fantasi. Yang pertama adalah adanya rencana cerita. Yang kedua, adanya menulis cerita. Dan yang ketiga adalah setelah menulis cerita, cerita tersebut akan dipublikasikan. Ya. Jadi, dalam proses penyajian teks cerita fantasi ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah adanya perencanaan dalam membuat cerita, kemudian menulis cerita sesuai rencana. Setelah menulis cerita, kalian dapat mempublikasikan cerita tersebut kepada teman kalian ataupun orang lain yang kalian tidak kenal, ataupun lewat media elektronik atau melalui media online. Seperti itu. Jadi, ada berapakah cara penyajian teks cerita fantasi? Bagus, ya. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah adanya rencana cerita. Yang kedua, menulis cerita. Yang ketiga, mempublikasikan cerita. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam rencana cerita, yang ada di dalam menulis cerita, maupun yang ada di dalam publikasi cerita. Oke, kalian sudah siap? Ingat sekali lagi apa yang saya sampaikan tadi. Kalian harus mencatatnya di dalam buku catatan kalian. Oke? Kita mulai materi selanjutnya, yaitu menjelaskan apa saja yang ada di dalam rencana cerita. Sebelum kita menyajikan sebuah cerita dari teks cerita fantasi yang akan kita sajikan nanti, terlebih dahulu cara-cara penyajian dari menyajikan cerita fantasi. Yang pertama adalah rencana cerita atau merencanakan cerita. Langkah yang pertama dalam merencanakan sebuah cerita adalah menemukan ide penulisan. Yang kedua, menggali ide penulisan. Yang ketiga, membuat rangkaian cerita. Dan yang keempat, mengembangkan cerita fantasi.
Sekarang saya akan menuju kepada langkah yang pertama ini. Kalian simak baik-baik. Bagaimana cara menemukan ide cerita fantasi? Sekali lagi, bagaimana cara menemukan ide dalam menulis sebuah cerita fantasi? Dalam menemukan ide, kalian dapat mengamati objek yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Itu adalah dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Dalam ruang lingkup yang lebih besar, misalnya pada saat sebelum diberlakukannya PSBB beberapa bulan yang lalu, kalian dapat bepergian atau melakukan wisata ke tempat-tempat yang kalian inginkan. Di sana kalian dapat mengamati benda-benda atau makhluk hidup yang nantinya akan menjadi sebuah ide penulisan dalam menulis cerita fantasi. Seperti pada materi sebelumnya, di dalam buku teks kalian, buku teks bahasa Indonesia, pada halaman 45, cerita fantasi yang pertama yaitu mengenai kekuatan ekor biru nataga yang ditulis oleh Ugi Agustono. Penulis Ugi Agustono yang menuliskan cerita fantasi dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga ini dimulai dari hasil pengamatannya terhadap Pulau Komodo. Oleh karenanya, karena penulis mengamati mengenai Pulau Komodo, dilihatnya Komodo seperti apa, maka timbullah sebuah cerita fantasi atau sebuah cerita imajinasi sehingga memiliki ide penulisan menjadi sebuah cerita dengan judul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Kalian juga dapat menemukan ide-ide penulisan seperti ini, contohnya misalnya tentang hewan. Kalian bisa lukiskan atau amati hewan yang ada di sekitar kalian. Contoh misalnya seekor kucing yang menjadi peliharaan kalian. Kalian amati gerak-geriknya, sikapnya hewan kucing tersebut. Kemudian kalian gali lagi imajinasi kalian. Apa kira-kira yang cocok dalam mencari ide penulisan dalam menulis cerita fantasi. Contoh lainnya, pernah kalian tonton dalam film bioskop, yakni tentang cerita seorang manusia yang digigit oleh seekor laba-laba, ya, sehingga manusia ini menjadi manusia laba-laba atau yang lebih dikenal dengan Spider-Man atau manusia laba-laba. Oke? Paham tidak sampai di sini? Ya. Dalam cerita Spider-Man itu adalah tentunya sebelum penulis mengambil cerita manusia laba-laba, pasti penulis menemukan ide penulisan dengan mengamati, dengan mengembangkan imajinasi, kemudian digali ide tersebut, kemudian dirangkai menjadi sebuah cerita dan dikembangkan. Kemudian pada akhirnya dipublikasikan.
Ya, paham sampai di sini anak-anak? Jadi, saya ulangi, dalam menyajikan teks cerita fantasi, ya, yang pertama adalah kalian harus merencanakan sebuah cerita, di mana dalam perencanaan dari penulisan sebuah cerita ialah kalian harus memiliki yang pertama ide penulisan dengan cara mengamati objek yang ada di lingkungan sekitar, ya. Yang kedua, kalian menggali ide yang muncul setelah kalian mengamati objek yang ada di lingkungan kalian. Setelah kalian menggali ide dalam membuat cerita fantasi, ya, kalian membuat rangkaian cerita. Apa itu rangkaian cerita? Rangkaian cerita itu sama seperti alur. Kapan, di mana, siapa, bagaimana cerita itu dijalankan? Tentunya adanya judul cerita, tema cerita, tokoh yang ada di dalam cerita tersebut siapa saja. Kemudian setelah itu kalian dapat mengembangkan cerita dengan pengembangan adanya sebuah masalah dalam cerita yang kalian tulis. Setelah adanya masalah, adanya klimaks atau puncak masalah dari pengembangan yang kalian tulis dalam cerita tersebut. Tentunya, dalam mengembangkan cerita, adanya dialog tokoh, adanya latar, di mana tempat cerita tersebut digambarkan, kapan terjadinya cerita tersebut, seolah-olah cerita imajinasi atau cerita fantasi ini nyata masuk ke dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Sampai di sini penjelasan saya dapat kalian pahami? Good, ya. Ada berapa dalam merencanakan cerita? Oke, ada 4 ya. Ingat, catat penjelasan video yang sebelum Pak Ramdan jelaskan dan yang akan Pak Ramdan jelaskan nanti. Jangan lupa disimak dengan baik. Baik, kita akan melanjutkan ke penyajian cerita langkah selanjutnya. Langkah yang kedua adalah menulis cerita fantasi. Dalam menulis cerita fantasi, ada beberapa yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah sama seperti dalam materi sebelumnya, yaitu merencanakan cerita. Dalam menulis cerita fantasi ini juga terdapat ide dalam menulis. Galilah ide dengan membuat cerita fantasi dari hasil pengamatan yang kalian telah amati di lingkungan sekitar kalian. Ataupun kalian mengamati dari sebuah kecanggihan teknologi, pahlawan atau topik, judul yang menarik perhatian kalian. Kemudian yang kedua, kalian mengembangkan produk berupa tulisan kalian, ya.
kalian mengembangkan produk berupa tulisan atau cerita fantasi yang akan kalian tulis. Cara mengembangkan cerita, berikanlah judul yang menarik dalam cerita fantasi kalian. Setelah kalian menemukan ide penulisan, berimajinasilah atau berfantasilah seakan-akan kalian ada dalam cerita tersebut, atau sesuatu yang luar biasa yang tidak ada di dunia nyata tiba-tiba muncul masuk ke dalam dunia nyata, ya. Jadi dalam cerita ini kalian diminta untuk mengembangkan imajinasi kalian dari hasil yang kalian telah amati di lingkungan sekitar kalian. Contoh, seolah-olah kalian mengembara pada 100 tahun yang akan datang dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, atau kondisi lingkungan yang sudah sangat tercemar. Atau juga kalian dapat menghadirkan tokoh sejarah bangsa yang kalian temui. Atau kalian juga dapat menembus lorong waktu dari kejadian 50 tahun sebelum Indonesia merdeka. Seperti itu. Ya. Jadi di sini kalian dapat mengembangkan cerita dari ide penulisan yang kalian temukan dari hasil pengamatan kalian. Misal yang tadi saya sampaikan, kalian mengamati misalnya foto pahlawan. Saat mengamati foto pahlawan tersebut, kalian hadirkan cerita dari tokoh pahlawan tersebut. Kalian masuk dalam cerita pahlawan tersebut. Ya, seperti itu. Sampai di sini kalian paham? Setelah kalian muncul sebuah ide penulisan, kemudian kalian kembangkan sebuah cerita, yang terakhir adalah kalian menelaah cerita fantasi yang telah kalian buat. Bagaimana cara menelaah cerita fantasi yang telah kalian buat? Ya, kalian lihat lagi. Kalian telaah lagi. Apakah cerita yang telah kalian buat telah sesuai dengan langkah-langkah dalam mengembangkan sebuah cerita fantasi atau cerita imajinasi? Apakah ada tokoh di dalamnya? Atau jangan-jangan tidak ada tokoh? Apakah ada latar di dalamnya? Atau jangan-jangan tidak ada latar? Seperti itu, ya. Menelaah cerita yang telah kalian buat ini berfungsi untuk perbaikan dari cerita yang belum sempurna menuju cerita yang lebih sempurna, bahkan cerita yang sempurna. Seperti itu. Paham sampai di sini? Ya. Jadi pada intinya menelaah cerita ini berfungsi sebagai memperbaiki cerita yang belum sempurna menuju cerita yang sudah sempurna, ya. Kalian telah lagi mulai dari pengembangan ceritanya, latarnya, alurnya, tokohnya, judulnya sudah menarik atau belum, layakkah cerita kalian dipublikasikan ke teman untuk dibaca atau kepada orang banyak, seperti itu, ya. Jadi langkah yang kedua dalam menulis cerita fantasi ini adalah yang pertama, ide penulisan, pengembangan cerita, dan menelaah sebuah cerita fantasi, ya. Jangan lupa dalam membuat cerita fantasi, pada materi sebelumnya sudah dijelaskan
mengenai struktur teks cerita fantasi, ya. Paham sampai di sini? Oke, selanjutnya saya akan sampaikan atau jelaskan mengenai publikasi sebuah cerita yang telah kalian buat. Setelah proses pertama dan kedua kalian selesaikan, mulai dari kalian merencanakan sebuah cerita, kalian menulis, kemudian langkah terakhirnya adalah kalian akan mempublikasikan cerita fantasi yang telah kalian tulis, ya. Cara kalian mempublikasikannya adalah dengan cara yang tepat untuk publikasi cerita kalian saat di masa pandemi ini adalah dengan cara kalian mengunggah atau kalian mengirim cerita kalian ke media sosial. Ya, contoh dalam ruang lingkup kecil adalah kalian mengirim cerita yang telah kalian buat kepada WhatsApp grup kelas bahasa Indonesia kalian. Di sana kalian dapat tukar pikiran atau kalian dapat menerima respon dari teman kalian yang sudah membaca karya kalian berupa cerita fantasi. Seperti itu. Ya. Jadi kalian meminta kepada teman kalian untuk membaca dan memberikan respon terhadap cerita tersebut. Ya, tentunya kalian sebagai penulis cerita harus berlapang dada menerima segala kritik, saran yang akan teman kalian utarakan terhadap cerita yang telah kalian buat. Oke, paham sampai di sini? Bagus, ya. Baik, yang terakhir anak-anakku peserta didik kelas 7 dimanapun kalian berada. Yang terakhir, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yakni mengamati lingkungan sekitar rumah kalian. Ada apa saja, kalian fokus kepada salah satu benda atau salah satu objek yang menurut kalian menarik untuk diamati. Setelah kalian mengamati, kalian buatlah cerita fantasi berdasarkan cara menyajikan cerita fantasi dengan memerhatikan struktur teks cerita fantasi. Ya, sekali lagi tugasnya, amatilah lingkungan sekitar rumah kalian dan buatlah cerita fantasi berdasarkan cara menyajikan cerita fantasi dengan memerhatikan struktur teks cerita fantasi. Seperti itu. Paham sampai di sini anak-anak? Ya. Silakan kalian kerjakan tugas kalian dan setelah kalian merencanakan, menulis, merangkai, terakhir kalian publikasikan cerita kalian dengan cara dikumpulkan melalui WhatsApp group atau Google Classroom kelas bahasa Indonesia. Oke, sampai di sini anak-anakku semuanya peserta didik kelas 7 dimanapun kalian berada. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan jangan lupa senantiasa jaga kesehatan dan yang pastinya jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan nyalakan tombol notifikasi ataupun lonceng dalam channel YouTube Ramdan Khairullah. Semakin banyak like, subscribe kalian, share kalian,
Saya akan terus membuat video-video pembelajaran yang lebih menarik untuk kalian semuanya. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan ataupun lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.